Alhamdulillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah situasi pandemi
yang penuh ketidakpastian ini, jangan cemas, jangan takut, jangan sedih, jangan kehilangan harapan. Angka orang-orang yang mengalami gangguan emosional itu banyak, tidak kalah banyak dengan angka orang-orang yang mengalami terpapar COVID. 50% total orang dewasa Amerika mengalami gangguan emosional sejak adanya pandemi. 16% dari total masyarakat dunia mengalami hal yang sama, cemas, takut, was-was. Tapi ada 18% total masyarakat dunia yang levelnya naik ke depresi karena ketakutan, karena was-was, karena cemas, dan seterusnya. Ada pondasi yang berbeda, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pondasi yang berbeda antara orang beriman dan bukan orang yang beriman dalam menyikapi cobaan ujian hidup. Pondasi orang beriman itu sangat kuat. Kenapa? Karena Allah menanamkan nilai keimanan, keislaman di dalam hatinya. Maka Allah menuntun orang beriman itu cerdas. Bagaimana cara menyikapi cobaan ujian? Ayat yang di awal saya bacakan tadi menyatakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima Islam, dia menerima Islam sebagai ajaran hidupnya, way of life-nya, maka dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Cahaya di situ adalah hidayah, tuntunan hidup, bimbingan hidup dalam segala aspek kehidupan. Nah, berbeda dengan fawailul lil qasiyati qulubuhum bil dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Mereka berada pada kesesatan yang nyata. Saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di surat 64 ayat 11 Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Kita punya keyakinan terdalam bahwa semua musibah yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah atas izin Allah. Ini pondasi utama. Musibah yang datang dan terjadi di dalam kehidupan umat manusia atas izin Allah. Maka kemudian Allah mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menuntun hatinya. Menuntun bagaimana menyikapi cobaan ujian hidup sehingga dia kuat. Sehingga dia kuat. Di surat Al-Baqarah 277 Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atauz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman
melakukan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Kalau kita bicara gangguan emosional, itu tidak lepas dari takut, sedih, cemas, was-was. Makanya sekarang, saudara-saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dokter-dokter kejiwaan laris-laris. Orang-orang yang tidak kuat pondasi keimanannya, maka berdialog, konsultasi dengan para psikolog. Tapi kalau kita membuka Al-Quran, memahami Al-Quran, mampu menyerap pesan sunnah Rasulullah SAW, maka kita bisa berdamai dengan keadaan. Presiden kita, beberapa menteri, termasuk Pak Luhut Panjaitan, sudah menyampaikan agar kita bersiap-siap berdamai dengan COVID ini beberapa tahun ke depan. Tidak ada yang bisa memastikan. Bagaimana kita mendengar berita itu, menyikapi berita itu? Kita tidak boleh kalah dengan analisis manusia. Kita tidak boleh terlalu percaya dengan analisis manusia. Kenapa? Karena segala sesuatu terjadi atas kuasa Allah. Saya tidak mengatakan bahwa analisis itu salah. Tapi yang jadi masalah, pemberitaan itu betapa menjadi momok buat orang-orang yang imannya lemah. Ini yang menyebabkan 50% total orang dewasa di Amerika mengalami gangguan emosional. Maka tidak ada lagi. Bagaimana semua ini yang terjadi ini kita ikhtiarkan sesuai kemampuan kita, sesuai kapasitas kita, dan puncaknya adalah tentu berserah diri kepada Allah. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat 9 ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan, tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepada kita. Jadi jangan kita mengedepankan logika kita di atas wahyu. Kedepankanlah wahyu di atas logika. Kenapa? Karena ternyata orang-orang di luar sana mengalami gangguan emosional karena apa? Mengedepankan logika di atas wahyu. Di Amerika berkembang aliran ateis, tidak percaya Tuhan, berkembang agnostik, percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Maka apa yang terjadi? Kemana mereka berserah? Kemana mereka menganggap Tuhan itu ada di mana? Pikiran dan alam semesta. Silahkan baca catatan-catatan mereka yang tersebar di toko-toko buku. Kekuatan pikiran, kekuatan alam semesta. Begitu menghadapi problematika hidup seperti saat ini, mungkinkah berserah dirinya ke logika dan alam semesta? Maka kolaps. 50% total orang dewasa mengalami gangguan emosional. Kita diingatkan oleh Allah. Surat 9 ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan, tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepada kita. Hendaklah orang beriman bertawakal kepada Allah.
Kalau mau berdamai dengan keadaan, tingkatkan iman kita, tingkatkan tawakal kita, tingkatkan sabar kita, tingkatkan ikhlas kita, tetap menjadi hamba yang bersyukur sesulit apapun keadaan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang pikiran kita mendahului wahyu, mendahului takdir. Jangan-jangan saya kena COVID. Jangan-jangan nanti keluarga saya kena COVID. Jangan-jangan situasinya makin buruk. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan itu dikendalikan oleh Allah, ditaklukkan oleh wahyu. Katakan tidak akan menimpa kami sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah pada kami. Kalau Allah belum takdirkan, maka sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Di surah 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apa saja yang menimpa di muka bumi ini dan menimpa dirimu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Berbagai peristiwa di dalam hidup kita sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Maret 2020 COVID masuk pertama kali ke Indonesia melalui Depok. Itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Jemaah As-Salam, termasuk Ustadz As-Salam, wafat pada saat peristiwa COVID itu terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Kenapa sedemikian? Kita harus percaya kepada ketentuan Allah. Harus yakin iman kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Kenapa? Harus beriman kepada ketentuan Allah. Ayat 23. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu 'ala ma atakum. Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu. Ada di antara kita yang kehilangan istrinya. Ada istri-istri kehilangan suaminya. Ada jemaah kehilangan ustadznya. Ada ustadz yang kehilangan jemaahnya. Ada sahabat yang kehilangan sahabatnya. Ada adik yang kehilangan kakaknya. Dalam situasi ini, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kamu tidak terlalu bersedih terhadap apa yang hilang darimu. Wala tafrahu 'ala ma atakum, agar kamu tidak sombong terhadap apa yang datang kepadamu. Karena semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Iman inilah yang kemudian mampu menangkap hikmah di balik berbagai peristiwa. Makanya kita dibimbing, dituntun oleh Allah hati kita karena ada iman itu. Bagaimana menyikapi ini semua? Kunci utama, jangan prasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja sesuatu yang tidak kita sukai ada kebaikan di dalamnya. Bisa saja sesuatu yang kita sukai tidak ada kebaikan di dalamnya. Mari kita belajar dengan keadaan ini, bahwa kita manusia yang lemah. Kita hanya menjalani takdir kehidupan kita, segala proses ikhtiar dalam hidup kita. Tapi jangan lupa segala sesuatu tidak lepas dari kuasa Allah.
Semoga Allah meridai kita dan semoga kita kuat, imunitas mental kita kuat, imunitas jiwa kita kuat. Jangan kalah dengan keadaan. Pertarungan ini harus kita menangkan. Kenapa? Karena manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, al-malikul quddus, as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fardallahu al-khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit sam'ahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rfa'na al-bala' wal waba' wal bala' wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wal mihan wal fitan ma zahara minna ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.